Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Ihsan. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 23095111119 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Nutrisi dan Teknologi Reproduksi dalam Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Ternak Babi. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu peternakan babi merupakan salah satu sektor penting dalam industri protein hewani yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Keberhasilan usaha ini sangat ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu manajemen nutrisi dan reproduksi. Pemberian pakan yang tepat dan ransum yang disusun secara seimbang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan optimal dan menghasilkan karkas serta daging yang berkualitas. Di sisi lain, reproduksi yang efisien melalui pengelolaan perkembangan dan penerapan teknologi inseminasi buatan dapat mempercepat peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Namun di lapangan, kita masih sering banyak menemukan kendala, mulai dari pemberian pakan yang tidak sesuai dan penyusunan ransum yang belum efisien hingga rendahnya tingkat keberhasilan reproduksi akibat kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen perkawinan dan teknik inseminasi buatan ini mengakibatkan rendahnya performa produksi dan kualitas hasil ternak babi. Pada bagian rumusan masalah di sini akan membahas bagaimana pemeliharaan babi yang baik, bagaimana cara merancang ransum pakan babi yang seimbang dan efisien sesuai kebutuhan zat gizi pada setiap tahapan pertumbuhan, dan seberapa penting dampak susunan ransum terhadap kualitas mutu daging babi, serta bagaimana reproduksi dan metode inseminasi buatan pada babi. Untuk tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pokok pemeliharaan dan penyusunan ransum seimbang dalam menunjang performa ternak babi, dan yang kedua mengkaji hubungan antara nutrisi dengan mutu karkas dan kualitas daging babi, dan yang ketiga memberikan pemahaman mengenai prinsip reproduksi dan manajemen perkembangan pada babi, dan yang keempat, menjabarkan teknik inseminasi buatan. Baik, bagian selanjutnya merupakan bagian isi dari materi yang akan kita bahas. Yaitu kita akan mengawali dari pokok pemeliharaan babi. Jadi, anak babi yang berumur 2 minggu itu diberikan makanan khusus. Terhadap babi umur 4 minggu dilakukan kastrasi, dan babi umur 6 minggu diadakan vaksinasi, babi umur 4-8 minggu dilakukan penyapihan, kemudian babi umur 10 minggu terdapat pencegahan atau pemberantasan terhadap penyakit cacing, dan babi sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang mendadak. Kemudian bentuk kandang ikut menentukan efisiensi tenaga, biaya, dan produksi. Babi juga sangat sensitif terhadap penyakit-penyakit parasit seperti cacing dan kudis. Kemudian pengawasan terhadap gejala babi birahi menentukan sukses tidaknya perkawinan. Baik, selanjutnya adalah standar takaran kebutuhan nutrisi ransum pada babi. Jadi di setiap tahapan pemeliharaan itu memerlukan nutrisi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya kita ambil dari fase grower berat 20-35 kg. Jadi di fase ini memerlukan serat kasar sebanyak 5%, lisin sebanyak 0,45%, kalsium sebanyak 0,04%. Dan itu setiap bertambahnya usia dari si babi itu sendiri itu ada perbedaan antara misal saat kasar semakin tua semakin dibutuhkan lebih banyak, sedangkan pada bagian fosfor semakin bertambah umurnya babi itu, maka semakin rendah fosfor yang dibutuhkan. Untuk standar pakan yang di tahap-tahap lain bisa dilihat pada tabel yang sudah disajikan. Selanjutnya merupakan dampak pemberian ransum pada penilaian mutu daging dan karkas pada babi. Yaitu yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Daging yang dihasilkan akan lebih banyak dalam waktu pemeliharaan yang lebih singkat. Kemudian kualitas karkas yang lebih baik. Jadi presentase antara kadar lemak dan daging itu seimbang. Yang ketiga yaitu mutu daging meningkat. Kandungan protein dan asam amino yang cukup membantu pembentukan serat otot yang baik apabila pemberian ransum ini dilakukan dengan komposisi nutrisi yang seimbang. Kemudian yang keempat itu ada kandungan gizi daging.
Kandungan protein dalam daging cenderung lebih tinggi jika kebutuhan nutrisi babi ini terpenuhi. Selanjutnya merupakan reproduksi babi. Jadi babi itu bunting sekitar kurang lebih antara 114 hari. Bisa dihitung 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Pedoman apabila babi yang telah dikawinkan 18-24 hari tidak birahi lagi, berarti menandakan adanya kebuntingan. Jadi kebuntingan itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu ada fase preimplantasi sampai minggu kedua. Yang kedua itu ada fase embrio minggu ketiga, 4, dan 5. Dan yang ketiga itu ada fase fetus pada hari ke-36 hingga sekitar 114 hari. Selama induk babi melahirkan, induknya ini akan berbaring, kemudian isolasi dari babi lain, dan siapkan guard rail untuk anak supaya tidak tertindih, dan siapkan penghangatnya juga. Kemudian selama melahirkan harus diawasi terus. Berikutnya membahas tentang inseminasi buatan. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan dengan deteksi birahi. Kemudian yang kedua itu pengumpulan dan penanganan semen pada si jantan. Jadi semen ini diambil melalui elektroejakulasi atau metode manual menggunakan dummy. Terdapat 2 metode dalam melakukan teknik inseminasi. Yang pertama itu ada CAI, yaitu memasukkan kateter hingga serviks, umumnya paling sering banyak digunakan. Kemudian yang kedua itu ada PCAI. Kateter ini dimasukkan lebih dalam sehingga membutuhkan volume sperma yang lebih sedikit. Kali ini masuk dalam bagian studi kasus. Jadi saya mengambil studi kasus dari artikel Outbreak of Rickets in Pigs in the West of Santa Catarina. Jadi penyebab rickets di artikel tersebut menyebutkan bahwa kasus pada babinya itu mengalami defisiensi kalsium, dan itu merupakan penyebab utama. Kemudian ketidakseimbangan rasio kalsium dan fosfor, kemudian terjadinya hipovitaminosis vitamin D, dan kurangnya paparan cahaya matahari terutama pada sistem pemeliharaan intensif, dan membuat babi hanya bergantung pada pakan sebagai sumber vitamin D-nya. Dan apa yang terjadi apabila babi ini mengalami rickets? Yaitu pertumbuhan yang terhambat, bisa disebut dengan stunting pada babi muda, dan penurunan mineralisasi tulang yang menyebabkan tulang rapuh dan bengkok. Solusi apa yang bisa diberikan? Yaitu yang pertama, Anda perbaikan formulasi pakan untuk memastikan kadar kalsium, fosfor, dan vitamin D sesuai kebutuhan fisiologis pada babi. Kemudian penyesuaian rasio kalsium dibandingkan fosfor agar tidak melebihi batas ideal. Kemudian ada penggunaan premix mineral dan vitamin yang berkualitas dan sesuai rekomendasi. Kemudian ada pemeriksaan rutin terhadap kandungan nutrien dalam pakan, khususnya untuk kandungan mineral, makro, dan vitaminnya. Untuk kesimpulannya itu sendiri dapat disimpulkan bahwa dalam usaha ternak babi, 2 hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu pemberian pakan dan pengelolaan reproduksi. Pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak dan ransum yang disusun secara seimbang bisa membantu pertumbuhan babi menjadi lebih optimal, efisien, dan menghasilkan daging yang berkualitas. Selain itu, dengan menerapkan teknik reproduksi yang tepat seperti inseminasi buatan, peternak bisa mempercepat perkembangbiakan dan meningkatkan kualitas ternaknya. Dengan menggabungkan nutrisi yang baik dan teknologi reproduksi yang tepat, hasil ternak bisa lebih maksimal dan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Di sini saya memiliki saran kepada peternak sebaiknya memahami kebutuhan nutrisi babi di setiap fase pertumbuhan agar bisa menyusun ransum yang tepat dan hemat biaya. Kemudian mutu karkas dan daging perlu dicek secara berkala untuk memastikan pakan yang diberikan itu sudah sesuai. Dalam hal reproduksinya, peternak perlu dibekali pelatihan tentang inseminasi buatan serta pentingnya memilih indukan yang sehat dan unggul. Dan yang terakhir, kerjasama antara peternak, penyuluh lapangan, dan tenaga ahli sangat dibutuhkan agar pengelolaan pakan dan reproduksi ini bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.